Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 187 Prestasi Menakjubkan. Api yang membakar menari-nari dengan gembira. Udara tampak hampir terbakar. Meskipun Jiang Chen mengendalikan api, serta menutupi api dengan sejumlah energi yuannya, api naga sejati terlalu kuat. Itu telah meningkatkan suhu ruang tungku dalam sekejap, menyebabkan aliran udara yang menyala-nyala melayang di dalam ruang tungku. Jiang Chen memiliki ekspresi tenang. Rambut hitamnya berkibar ke belakang, dan matanya penuh dengan semangat seperti sepasang batu permata gelap. Dengan seluruh fokusnya, dia terus menatap lautan api di depannya. Di dalam api, ke-48 tanaman obat itu mengambang di posisi yang berbeda, dan dibakar dengan suhu yang berbeda-beda yang sesuai untuk masing-masing tanaman obat. Jika Guosan ada di sini, meskipun dia sudah tahu tentang kemampuan Jiang Chen, dia akan terbaring di lantai karena sangat terkejut. Memurnikan 48 herba dibandingkan dengan 5 herba secara bersamaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Ini karena setiap herba memiliki titik peleburannya sendiri dalam pemurnian, hanya ketika panas mencapai titik tertentu maka ia akan dimurnikan dan kotorannya akan hilang. Jika suhunya tidak cukup tinggi, maka kotorannya tidak akan terbakar sepenuhnya, dan jika suhunya terlalu tinggi, maka ia akan membakar sebagian saripati herba tersebut. Oleh karena itu, dalam proses pemurnian, sang alkemis harus memiliki kendali yang sangat tepat terhadap nyala api. Sang alkemis perlu memusatkan seluruh perhatiannya, dan menggunakan energi jiwanya untuk merasakan titik leleh setiap ramuan, dan mengendalikan suhu nyala api hingga ke titik tersebut. Hanya dengan begitu, ia akan mampu membuang semua kotoran sekaligus mempertahankan seluruh saripatinya. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan langkah yang sangat sulit dalam alkimia. Oleh karena itu, ketika alkemis biasa meramu pil, mereka akan menggunakan tungku untuk membantu mengendalikan suhu nyala api. Selain itu, karena setiap ramuan memiliki titik peleburannya sendiri, alkemis perlu memurnikannya satu persatu, atau memurnikan ramuan dengan titik peleburan yang sama pada saat yang sama. Jika dua ramuan dengan titik peleburan yang berbeda dimurnikan pada saat yang sama, biasanya akan menghasilkan kotoran yang tersisa atau esensi yang terbakar, yang kemudian membuat pil tersebut berkualitas rendah. Bahkan para alkemis yang berpengalaman mungkin paling banyak memurnikan beberapa herbal sekaligus. Fakta bahwa Jiang Chen mampu memurnikan puluhan herbal sekaligus sungguh mencengangkan. Hanya para alkemis terkenal yang memiliki keberanian untuk melakukannya, dan tidak ada dari mereka yang mampu melakukannya dengan santai. Namun, ini adalah Jiang Chen, dia dulunya adalah seorang alkemis peringkat Sein yang hebat. Bersamaan dengan keterampilan Great Soul Derivation yang memberinya persepsi luar biasa dan kendali yang tepat, dia juga memiliki True Dragon Flames. Dia benar-benar memiliki kecakapan seperti dewa dalam hal meramu pil. Memurnikan lusinan tanaman obat sekaligus bukanlah hal yang mudah dilakukan. Jiang Chen perlu menemukan lebih dari 40 titik peleburan pada tanaman obat ini dan membakarnya sekaligus. Langkah ini membutuhkan waktu hampir 3 jam. Saya menghabiskan waktu hampir 3 jam. Jika saya dalam kondisi prima, saya bisa menyelesaikannya dalam hitungan menit. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Jika apa yang dikatakannya didengar oleh Guosan atau alkemis lainnya, mereka mungkin akan memuntahkan semua darah mereka dan mencoba menyerang Jiang Chen. Kata-katanya merupakan pukulan telak bagi semua alkemis. Kata-katanya dapat membuat setiap alkemis di dunia ini merasa malu. Kesampingkan ahli alkimia lainnya dan gunakan saja Guosan sebagai contoh, jika dia ingin memurnikan semua 48 herbal, mungkin dia membutuhkan waktu setidaknya 4-5 hari. Sedangkan untuk jiwa iblis Vireton Savage, dia mungkin membutuhkan waktu lebih lama lagi. Dan kemudian ada langkah terakhir yaitu menggabungkan semua bahan. Tanpa setidaknya setengah bulan, mustahil baginya untuk meramu pil 6 surya yang mendalam. Selanjutnya, aku harus memurnikan jiwa iblis Vireton Savage. Aku akan mencairkannya menjadi cairan, lalu menggabungkan semuanya dan menghasilkan pil. Jiang Chen berpikir dalam hati. Dengan kendali energi yuannya, 48 saripati herbal murni bersinar penuh warna. Semuanya tampak seperti tetesan kristal saat mengapung di salah satu sudut dalam nyala api. Jiang Chen membalikkan telapak tangannya dan mengambil jiwa iblis Vireton Savage berwarna emas dari cincin penyimpanannya, lalu melemparkan jiwa iblis seukuran kepalan tangan itu ke lautan api. Api naga sejatinya berubah menjadi puluhan naga berapi yang langsung mengelilingi jiwa iblis itu. Ha! Jiang Chen berteriak, lalu dia mengatur suhu api naga sejati ke maksimum, lalu dia mulai membakar jiwa iblis Vireton Savage. Jiwa iblis Vireton Savage mengandung sejumlah besar esensi energi, dan itu tidak dapat disia-siakan. Selain itu, ia juga mengandung energi yang murni di dalamnya, yang merupakan sumber kekuatan Vireton Savage. Sebenarnya, jiwa iblis hanya berisi esensi iblis, jadi tidak perlu dimurnikan sama sekali. Yang dilakukan Jiang Chen sekarang adalah mencairkannya menjadi bentuk cair sehingga ia bisa menggabungkannya dengan bahan-bahan lainnya.
Melelehkan jiwa iblis Fireton Savage adalah hal yang sangat sulit. Bukan hanya karena daya tahannya, Jiang Chen juga perlu memastikan bahwa sumber energi yang terkandung di dalamnya tidak terbuang sia-sia, dan itu mengharuskannya untuk ekstra hati-hati saat melelehkannya. Dia tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Di luar ruang tungku, Guosan dan Big Yellow duduk berhadapan di samping meja batu. Kali ini, Guosan cukup murah hati untuk menyajikan anggur terbaik yang telah diseduhnya dengan beberapa herba kepada Big Yellow. Dalam benaknya, Jiang Chen akan membutuhkan beberapa hari untuk meramu pil kali ini, sehingga ia dapat menggunakan waktu itu untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi selama perjalanan mereka ke Misty Mountain dari Big Yellow. Orang tua Guosan, akhirnya kau menunjukkan keramahanmu dan melayani anjing tuan ini dengan anggur yang enak, lumayan. Setelah mengikuti anjing tuan ini selama beberapa waktu, kau telah belajar dariku dan menemukan cara melakukan sesuatu dengan benar. Big Yellow memegang gelas anggur giok dengan kedua kakinya. Ia meminum anggur yang enak itu sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Cukup, aku bahkan tidak bisa menutup mulutmu dengan anggur yang enak ini. Kurasa hari di mana kau berhenti bersikap narsis adalah hari ketika matahari terbit dari barat. Cepat, ceritakan pada ayah semua detail tentang perjalananmu ke Misty Mountain. Guosan segera menghentikan Big Yellow untuk berbicara lebih jauh. Ketika sisi narsis anjing ini terbangun, langit akan bergerak dan tanah akan terbang. Dia adalah seorang pembual yang hebat. Ketika Guosan menyebut gunung berkabut, Big Yellow langsung bersemangat. Ia mulai berbicara tanpa henti, dan ludahnya berceceran di mana-mana, termasuk wajah dan kepala Guosan. Ia bingung apakah itu ludah Big Yellow atau anggur. Guosan mengerutkan kening, ia mulai menyesali keputusannya untuk mengobrol dengan Big Yellow. Jika bukan karena ia benar-benar ingin tahu detail tentang apa yang terjadi di Misty Mountain, ia mungkin akan membalik meja dan pergi, tanpa pernah duduk bersama Big Yellow untuk minum lagi. Di dalam ruang tungku, Jiang Chen menghabiskan waktu seharian penuh sebelum akhirnya melebur jiwa iblis Fireton Savage. Keringat menetes dari dahinya. Jika itu adalah alkemis lain, dia mungkin sudah tergeletak di lantai karena kelelahan. Sekarang, langkah selanjutnya, menggabungkan semua bahan dan memproduksi pil, langkah yang paling penting. Ekspresi Jiang Chen berubah menjadi serius, bahkan dia tidak berani menunjukkan kelalaian saat ini. Akhirnya, Jiang Chen memulai langkah terakhir dari proses ini, penggabungan. Provinsi Qian, Sekte Suaka Hijau. Liu Hong dan tetua sekte lainnya kembali dari Provinsi Qi, dan sekarang mereka bertemu dengan King Styx. Bagaimana? Apakah kalian menemukan sesuatu? Kekuatan tempur King Styx hampir pulih sepenuhnya. Dia membuka matanya dan menatap Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya. Kepala sekte, kami menemukan sesuatu, itu sebabnya kami kembali untuk melaporkannya kepada Anda. Kami akan menunggu perintah dari kepala sekte. Kata Liu Hong. Kenapa? Apakah pemuda itu punya latar belakang yang bermasalah? King Styx mengerutkan kening. Dengan amarah Liu Hong, dia tidak langsung membunuh Jiang Chen, tetapi malah kembali ke sekte Green Sanctuary. Ini membuktikan bahwa pemuda itu memiliki latar belakang yang merepotkan. Setidaknya, latar belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa disinggung Liu Hong. Benar sekali, Jiang Chen itu bukan dari Provinsi Qian, dia dari Provinsi Qi, dan dia sangat terkenal di Provinsi Qi. Ketika kami tiba di Provinsi Qi, setiap orang yang kami tanyai tahu namanya. Li Hong berkata dengan perasaan campur aduk. Perjalanan ke Provinsi Qi untuk mencari tahu tentang Jiang Chen berjalan lancar tanpa diduga. Ia mengira ia harus menjelajahi seluruh Provinsi Qi untuk menemukan Jiang Chen, ia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen begitu terkenal sehingga setiap orang yang ia tanyai tahu tentangnya. Memang, Jiang Chen adalah orang yang dikenal semua orang di Provinsi Qi. Selain itu, tempat yang dikunjungi Liu Hong adalah daerah Yellowstone, tempat Jiang Chen dipuja seperti orang abadi, dan bahkan seorang anak berusia 3 tahun mengidolakannya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Kata King Styx. Pemuda itu adalah murid Sekte Hitam, dan dia memulai debutnya di kompetisi Provinsi Qi. Dia juga memiliki perjanjian pertarungan dengan Nan Beichou dari Paviliun Langit Terbakar dalam 1 tahun. Dia baru-baru ini menjadi terkenal di Provinsi Qi setelah membunuh semua setan darah dan Tuan Bulan Darah. Dia bahkan membunuh Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi. Saya mendengar bahwa kecepatan kultivasi pria ini sangat cepat, dan Taois Hitam lebih menyukainya, itulah sebabnya kami tidak menyerang, dan malah kembali untuk melapor. Kami membutuhkan kepala sekte untuk memutuskan masalah ini. Liu Hong menceritakan kepada King Styx tentang semua yang telah dipelajarinya di Provinsi Qi. Nan Beichou adalah seorang jenius yang langka dan tak tertandingi, dan saya pikir dinasti martial Saint telah memperhatikannya. Tidak diragukan lagi dia akan bergabung dengan mereka di masa depan. Jiang Chen ini benar-benar berani membuat perjanjian pertarungan 1 tahun dengannya. King Styx menganggukkan kepalanya. Dia tidak terlalu terkejut dengan Jiang Chen, seorang jenius seperti dia pasti dikenal oleh banyak orang.
Ketua Sekte, karena Jiang Chen berasal dari Sekte Hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Hong bertanya. Kekuatan keseluruhan Sekte Hitam mirip dengan Sekte Suaka Hijau. Selain itu, jika Sekte Suaka Hijau benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh Jiang Chen di Provinsi Qi, tidak akan ada banyak keuntungan bagi mereka karena tempat itu bukanlah wilayah mereka. Kita tunggu saja, kita tidak mampu menyinggung Sekte Hitam sekarang. Bagaimanapun juga, Provinsi Qi bukanlah wilayah kita. Biarkan saja pemuda itu pergi untuk saat ini. Aku akan pulih sepenuhnya besok, lalu aku akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Berkabut dan membunuh si liar berduri api itu. Jika aku bisa mendapatkan jiwa iblisnya, aku akan bisa menerobos ke alam jiwa tempur. Ketika saat itu tiba, Sekte Hitam tidak akan ada apa-apanya. King Styx berkata. Namun, dia tidak menyangka bahwa apa yang menantinya besok ketika dia tiba di Gunung Berkabut hanyalah seekor Vireton Savage yang sudah mati, dan keputusannya untuk membiarkan Jiang Chen pergi untuk saat ini akan menjadi tidak nyata. Baiklah, kami akan mengikuti perintah Kepala Sekte. Liu Hong menangkupkan tinjunya ke arah King Styx. Meskipun dia sangat membenci Jiang Chen, dia juga mengerti bahwa pergi ke Sekte Hitam untuk membunuh Jiang Chen pada dasarnya tidak mungkin. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengikuti perintah King Styx. Sekte Hitam, Puncak Gunung Guosan. Menjelang malam, riak energi tiba-tiba keluar dari ruang tungku yang telah sunyi selama seharian. Guosan dan Bikielo mengangkat alis mereka pada saat yang sama. Riak-riak ini, jangan bilang dia berhasil meramu pil itu. Guosan berkata dengan sedikit rasa tidak percaya. Baru 1,5 hari berlalu, dan jika Jiang Chen benar-benar meramu pil 6 surya mendalam dalam 1,5 hari, itu akan menjadi pencapaian yang sangat menakjubkan. Retakan. Pintu ruang tungku didorong terbuka, dan Jiang Chen yang mengenakan pakaian putih berjalan keluar dari ruangan dengan senyum cerah di wajahnya, dan sebuah pil berwarna emas mengambang di telapak tangannya.